Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Hardianti, NIM saya 1914200805. Saya dari kelas PBS 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum, tujuan arbitrase, dan perbedaan arbitrase syariah. Yang pertama adalah pengertian arbitrase. Arbitrase berasal dari bahasa Latin arbitrer, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Menurut Frank El-Khoury dan Adnan El-Khoury, arbitrase adalah suatu proses yang mudah dan simpel yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka, di mana keputusan berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut secara final dan mengikat. Dari pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan pengertian arbitrase adalah proses penyelesaian di antara para pihak yang membuat perjanjian untuk menunjuk seseorang atau lebih sebagai arbiter untuk memutuskan perkara sifat yang putusannya bersifat final dan mengikat. Lalu yang kedua itu dasar hukum arbitrase. Di sini dasar hukum arbitrase itu ada 4. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang persetujuan atas konvensi tentang penyelesaian perselisihan antar negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal. Yang ketiga, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing, Ancestral Arbitration Rules. Yang keempat, Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang pengesahan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang di dalamnya mengatur yang pertama, alternatif penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa. Yang kedua, ikhtisar khusus dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk arbitrase dan syarat pengangkatan arbiter secara mengatur mengenai hak ingkar dari para pihak yang bersengketa. Yang ketiga, yaitu tata cara untuk beracara di hadapan majelis arbitrase dan dimungkinkannya arbiter dapat mengambil keputusan profesional atau putusan selainnya, termasuk menetapkan sifat jaminan, memerintahkan penitipan barang atau menjual barang yang sudah rusak, serta mendengarkan keterangan saksi-saksi ahli. Yang keempat, syarat lainnya yang berlaku mengenai putusan arbitrase yaitu pengaturan pelaksanaan putusan sekaligus dalam satu paket agar undang-undang ini dapat dioperasionalkan sampai pelaksanaan putusan baik yang menyangkut masalah arbitrase nasional maupun internasional, dan hal ini secara sistem hukum dibenarkan. Yang kelima, yaitu pembatalan putusan arbitrase. Yang keenam, berakhirnya tugas arbiter. Yang ketujuh adalah biaya arbitrasi yang ditentukan oleh arbiter. Yang kedelapan adalah penentuan peralihan terhadap sengketa yang sudah diajukan namun belum diproses, sengketa yang sedang dalam proses atau yang sudah diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, asas-asas arbitrase. Asas-asas arbitrase yang berlaku, yang pertama yaitu asas kesepakatan. Artinya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai, selain sekata atau sepaham untuk menunjuk seorang atau beberapa orang arbiter. Asas musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah baik antara arbiter dengan pihak maupun antara arbiter itu sendiri. Yang ketiga, asas limitatif, yaitu adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan melalui arbitrase terbatas
pada perselisihan-perselisihan di bidang perdagangan atau bisnis dan industri atau hak-hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya oleh para pihak. Dan yang keempat adalah asas final and binding, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat putusan akhir atau langsung mengikat para pihak. Putusan arbitrase tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain seperti banding atau kasasi. Asas ini pada prinsipnya memang sudah disepakati oleh para pihak dalam klausula atau perjanjian arbitrase mereka. Selanjutnya adalah tujuan arbitrase. Tujuan dari arbitrase ini untuk menyediakan sarana penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan. Arbitrase juga dilakukan untuk menghadirkan kerukunan antara pihak yang saling melaporkan agar terciptanya kesepakatan melalui langkah musyawarah serta menyelesaikan perselisihan secara damai antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa perdata dengan prinsip yang mengutamakan usaha perdamaian. Menyelesaikan sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan syariat Islam sebagai dasarnya serta memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa, dan lain-lainnya. Yang terakhir adalah perbedaan arbitrase. Arbitrase konvensional. Arbitrase konvensional secara umum menurut Priyatni Abdur Rashid, arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang di mana satu pihak atau lebih menyenangkan sengketanya, ketidaksepahamannya, ketidaksepakatannya dengan salah satu pihak lain atau kepada satu orang arbiter atau lebih ahli profesional yang akan bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut untuk sampai pada putusan yang final dan mengikat. Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI sebagai lembaga penyelesaian sengketa komersial yang bersifat otonom dan independen. BANI ini merupakan lembaga peradilan yang mempunyai status yang bebas atau otonom dan juga independen. Tujuan dibentuknya lembaga ini adalah untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat untuk sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri, dan keuangan. Sedangkan arbitrase syariah juga dapat diartikan sebagai penyelesaian sengketa oleh kedua belah pihak atau lebih di luar peradilan yang mengutamakan prinsip perdamaian atau sukarela terhadap suatu persoalan hukum sesuai dengan kewenangan yang diatur menurut ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk arbitrase syariah sudah didirikan Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas. Tujuan pendiriannya Basyarnas ini adalah untuk menyelesaikan sengketa di bidang keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian dan mediasi. Kehadiran lembaga arbitrase syariah ini juga mempertegas eksistensi dan keberlakuan hukum Islam di Indonesia, karena salah satu hukum beracara yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa adalah hukum Islam dan hukum perikatan Islam atau fikih muamalah. Nah, yang terakhir ini adalah ada quotes dari Bapak Dr. Haji Saiful Bahri. Quotesnya yaitu, "Knowledge will give you power, but character respect." Artinya yaitu ilmu pengetahuan akan memberimu kekuatan, tapi akhlak akan memberimu kehormatan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.